Kalimat ke-43 adalah Al-Karim, Allah Zat yang Maha Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi sebelum diminta, seperti janin yang ada di dalam kandungan, dia belum bisa meminta, namun Allah sudah memberi terhadap segala kebutuhannya. Di Jazirah Arab sudah terkenal kalau simbol kedermawanan itu namanya adalah Hatim At-Ta'i. Bapaknya Adi bin Hatim. Adi Islam, namun bapaknya beragama Nasrani. Suatu saat pernah ditanya, siapa orang yang lebih dermawan daripada dirimu? Kata Hatim. Kemudian dijawab, ada orang yang jauh lebih dermawan dibandingkan Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi. Lalu dia bercerita, dia pernah masuk sebuah desa lalu dijamu oleh pemuda dalam kemahnya. Di luar ada 10 kambing miliknya yang notabene adalah 10 kambing ini milik pemuda tersebut. Hanya 10 saja. Begitu masuk, kemudian penjamuannya itu dengan memasakkan kambing. Nah, pilihan dari hidangan yang disuguhkan adalah dia memberikan hidangan yang paling disukai, yaitu otaknya dari kambing itu. Nah, kapasitas otak kalau dimakan oleh orang-orang Arab itu sebenarnya hanya gumpalan daging yang sedikit, tentunya begitu. Lalu oleh pemuda tersebut, karena satu masih tidak mencukupi, disembelihkanlah lagi. Tidak cukup, kemudian disembelihkan lagi 2 ekor. Kemudian bertambah dan bertambah sampai dengan 10 ekor kambingnya semuanya disembelih semua. Dalam pemikirannya, saya harus membalas kebaikannya. Akhirnya pemuda tadi diberi 500 kambing. Nah, orang yang tanya tadi ngomong, berarti lebih dermawan sampean. Dia motong cuma 10, sampean ganti 500 kambing. Kemudian kata Hatim, saya memberi 500 kambing karena saya punya puluhan ribu kambing. Sedangkan pemuda tersebut hanya punya 10 ekor kambing dan semuanya diberikan untuk saya, yang mana 10 ekor itu hanya itu yang dia miliki. Jadi bahwa dalam hal ini pemberian itu ada perang batin di sana. Seorang yang bisa merelakan dengan ikhlas memberikan apa yang dia miliki dengan menyuguhkan yang paling terbaik, itu lebih besar pahalanya dibandingkan apa yang saya berikan dengan kemudahan-kemudahan yang saya miliki. Sehingga nilai sedekah itu bukan dilihat dari jumlahnya, namun bagaimana perang batin kita bisa memberikan yang terbaik di dalam bersedekah. Dalam hadis diterangkan sedekahnya para sahabat itu 1 mud dari gandum itu tidak bisa terkalahkan oleh 1 sedekah segunung emas. Karena di saat itu yang dipunyai oleh para sahabat itu ya sangat tidak banyak. Sedangkan kita di saat ini tidak mengalami keadaan yang sama seperti apa yang dialami oleh para sahabat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'dhamu ajran? Qala anta sadaqah wa anta sahihus sahih tahsya al-faqr wa ta'mulul ghina. Riwayat Bukhari. Ditanyakan, wahai Rasulullah, manakah sedekah yang pahalanya sangat luar biasa? Kemudian Nabi menjawab, ialah bahwa dirimu bersedekah dan keadaan dirimu adalah ikhlas dan juga rela terhadap sedekah yang engkau berikan, apalagi dalam keadaan yang susah. Kemudian tasyal faqr wa ta'mulul ghina, di mana banyak orang fakir dalam sedekah itu merasakan payah, namun orang-orang yang kaya itu terkadang lebih mudah. Bagi orang-orang yang keadaan sulit, bersedekah itu pahalanya luar biasa dan bandingannya memang sangat tinggi. Kami ulang kembali bahwa nilai sedekah itu bukan dilihat dari jumlahnya, namun bagaimana perang batin kita dalam memberikannya. Dan di dalam hadis diterangkan, sedekahnya sahabat 1 mud dari gandum
itu tidak bisa terkalahkan oleh sedekah kita segunung emas. Karena saat itu yang dipunyai sahabat yang paling terbaik adalah ya bagaimana dia memberikan pemberiannya untuk sabilillah itu sangat terbatas. Sedangkan saat ini tidaklah demikian. Kalau kita memberikan sedekah sebanyak mungkin, itu pahalanya untuk kita adalah lebih susah untuk membandinginya. Kemudian dalam surah Al-Hasr disebutkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi tentunya kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Meskipun tidak sebanding, tentunya perjuangan kita harus lebih diperjuangkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.